kasih Kak sudah meluangkan waktunya untuk datang di sesi konseling kita pada hari ini. Oke, jadi bagaimana sebelumnya? Apakah posisi duduknya sudah nyaman? Ya, sudah nyaman, Kak. Oke, baik. Jadi pertama-tama perkenalkan saya Dunoro Aisyah selaku konselor yang akan mendampingi kamu selama sesi konseling ini berlangsung. Jadi boleh saya tahu namanya sebelumnya? Nama saya Ayla, Kak. Ayla. Oke. Jadi Ayla, bagaimana kabarnya Ayla hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Ayla, pada hari ini kita akan melakukan sesi konselingnya terlebih dahulu, tapi sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu agar terjadi intimasi yang lebih baik antara konselor dan konseling. Jadi sebelumnya Ayla kesibukannya apa saat ini? Saya kuliah, Kak. Oh, Ayla sedang berkuliah. Saat ini sedang menempuh semester berapa? Sekarang semester 4. Oh, semester 4. Berarti saat ini dalam masa 2 tahun perkuliahan ya, karena sudah semester 4. Nah, selain berkuliah, ada kesibukan lain enggak yang dilakukan? Saya ada ikut satu organisasi kemahasiswaan. Ikut organisasi kemahasiswaan. Jadi dua aktivitas ya yang antara berkuliah dan organisasi kemahasiswaan. Nah, bagaimana tentang pembagian waktunya di situ? Apakah lancar atau bagaimana? Sejauh ini masih bisa diatur. Masih bisa mengatur keduanya. Jadi tadi karena kita sudah janjian di chat sebelumnya, jadi Ayla pada hari ini akan melakukan sesi konseling. Sebelumnya Ayla sudah pernah melakukan sesi konseling. Belum, Kak. Ini baru pertama kali. Oke, karena ini baru pertama kali, jadi pastinya ada hal-hal yang perlu saya jelaskan kepada Ayla dalam sesi konseling ini. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana di sesi konseling ini Ayla itu bebas, bebas menceritakan apa saja. Jadi tidak ada pun salah. Jadi apapun yang Ayla ceritakan itu adalah benar dan tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Jadi Ayla bebas menceritakan, meluapkan semua yang Ayla rasakan. Kemudian ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Ayla ceritakan, Ayla sampaikan kepada saya, akan saya jaga kerahasiaannya. Dan tidak akan saya sebarluaskan tanpa persetujuan dari Ayla. Bagaimana? Apakah saudari Ayla mengerti? Ya, mengerti, Kak. Oke. Jadi karena ini baru pertama kali, bagaimana nih kondisi perasaan Ayla pertama kali mengikuti sesi konseling? Jujur sedikit gugup, Kak. Sedikit gugup. Mungkin karena Ayla baru pertama kali kan akan menceritakanlah kisah pribadinya kepada orang yang tidak dikenal. Ya, Tapi itu dari Ayla ya. Jadi Ayla silakan jika ada rasa tidak nyaman yang dirasakan bisa menyampaikan kepada saya. Jadi itu semuanya sepenuhnya kembali ke Ayla. Jadi saya sebagai konselor hanya sebagai mendengar semua cerita Ayla, kemudian memberikan gambaran terkait dengan penyelesaian-penyelesaian yang mungkin akan Ayla pilih sendiri. Jadi 100% semuanya kembali ke Ayla, pilihan yang tepat mau yang mana. Oke, mungkin? baik. Oke, jadi kita langsung saja ya mulai sesi konselingnya. Ya, Kak. Datang tidak membawa tangan kosong dong, pasti Ayla membawa cerita-ceritanya. Nah, mungkin bisa Ayla ceritakan bagaimana kondisi Ayla saat ini? Sebenarnya saya merasa kurang percaya diri, Kak. Ayla merasa kurang percaya diri. Mungkin Ayla bisa ceritakan lebih lanjut maksud dari kurang percaya diri ini? Saya merasa kurang yakin dengan kemampuan saya sendiri. Ayla merasa kurang yakin dengan kemampuan Ayla sendiri. Mungkin Ayla bisa ceritakan pada saat apa rasa kurang yakin itu muncul? Contohnya saat berada di kelas, ketika dosen meminta jawaban dari mahasiswa atau meminta pendapat mahasiswa. Jadi rasa kurang percaya diri ini mulai timbul pada saat dosen membuka sesi diskusi atau sesi tanya jawab pada mahasiswa. Oke, jadi Ayla setiap ada kesempatan untuk bertanya, Kak Ayla mulai merasa ketidaknyamanan itu. Iya, Kak. Oke, ketika hal tersebut terjadi, biasanya apa yang Ayla rasakan atau perasaan yang timbul seperti apa? Saya merasa gugup, Kak. Ayla mulai merasakan perasaan gugup itu. Mungkin bisa Ayla ceritakan ketika perasaan gugup itu timbul, apakah ada reaksi fisik yang timbul? Saya merasa jantung saya berdebar, tangan saya dingin, dan saya takut kalau ditunjuk. Jadi Ayla merasakan perasaan berdebar itu. Jadi gugupnya ini ada menimbulkan reaksi fisik ya, seperti takut dan lain sebagainya. Iya, Kak. Oke, ketika kan Ayla mengatakan adanya perasaan takut yang timbul. Nah, biasanya apa yang timbul dalam pikiran Ayla ketika perasaan takut itu timbul?
Saya takut jawaban saya salah, Kak. Jadi ketika kamu mulai ingin menjawab pertanyaan dari dosen, kamu takut jawaban kamu akan salah. Iya, Kak. Jadi perasaan takutnya ini karena ada perasaan takut yang memberikan jawaban yang salah dan kurang tepat. Misalnya nih, jawaban Ayla kurang tepat. Apa yang Ayla pikirkan? Memangnya kenapa kalau jawaban itu salah? Saya takut ditertawakan oleh teman-teman dan dianggap kurang pintar. Ah, jadi bukan hanya perasaan takut nih. Saya bisa melihat bahwa bukan hanya perasaan takut yang timbul, tapi Ayla juga takut menerima ejekan atau judge dari teman-teman tentang penilaian negatif ke diri Ayla begitu. Iya, Kak. Oke, jadi ketika perasaan takut itu muncul, apa yang biasanya Ayla lakukan? Saya memilih diam. Ayla lebih memilih diam. Jadi lebih memilih diam dan menjadi mahasiswa yang tidak terlalu aktif di kelas ya. Iya, Meskipun Ayla sebenarnya mengetahui jawabannya. iya, Kak. Persis seperti itu. Jadi misalnya nih Ayla sudah memilih diam, kemudian teman lain lebih memilih untuk menjawab, perasaan seperti apa yang timbul pada saat teman yang sudah menjawab itu? Apakah ada timbul rasa penyesalan? Iya, Kak. Saya menyesal. Ayla menyesal karena sudah melewatkan kesempatan itu. Iya, Kak. Nah, jadi karena Ayla sudah merasakan penyesalan karena melewatkan kesempatan yang ada. Jadi saya ingin bertanya lagi, apakah pengalaman seperti ini sudah sering terjadi? Cukup sering, Kak, terutama saat diskusi kelas. Jadi kondisi-kondisi takut itu terjadi pada saat diskusi kelas dan tidak hanya terjadi satu dua kali berarti. Iya, Kak. Oke. Nah, selain di kelas, apakah kondisi seperti itu juga terjadi di tempat lain? Saat rapat organisasi juga, Kak. Saat rapat organisasi. Apa yang terjadi di rapat organisasi itu? Saya sering punya ide, tetapi sulit untuk menyampaikan ide tersebut. Jadi ini kondisinya hampir sama ya dengan kondisi di kelas tadi. Jadi sebenarnya Ayla punya gagasan, tapi di saat rapat Ayla memilih untuk bungkam, memilih untuk diam dan tidak menceritakan atau menyampaikan ide gagasannya. Iya, Kak. Nah, pastinya dalam rapat organisasi itu ada teman-teman yang lain di dalam rapat itu. Dan pastinya ada juga yang lainnya menyampaikan ide atau gagasannya. Perasaan seperti apa yang Ayla rasakan ketika teman yang lain sudah berani untuk menjawab, memberikan ide gagasannya? Saya merasa mereka lebih pintar daripada saya. Nah, saya melihat di sini Ayla merasakan bahwa teman yang lain lebih pintar daripada Ayla. Jadi saya melihat di sini adanya sikap membandingkan diri dengan orang lain ya Ayla. Iya, Kak. Apakah itu sering terjadi sikap membandingkan diri itu? Cukup sering, Kak. Hmm, Bagaimana memangnya perasaan Ayla pada saat membandingkan diri dengan orang lain? Saya merasa minder. Ayla merasa minder. Ya, saya melihat memang bahwa ketika kita berada di posisi tersebut, maka akan timbul rasa ketidaknyamanan ya di dalam yang mana mungkin Ayla di satu sisi ingin terlihat, tapi belum ada keberanian atau motivasi yang timbul sehingga Ayla berani untuk bersuara. Iya, Kak. Ya, pastinya di dalam kondisi tersebut ada beberapa hal yang mengakibatkannya. Apakah saya boleh bertanya, sejak kapan perasaan itu muncul? Sejak SMA. Sejak SMA. Berarti ini sudah terjadi menahun ya? Iya, Kak. Nah, mungkin saya bisa mendengar cerita Ayla lebih lanjut terkait dengan sebenarnya apa yang terjadi pada saat masa SMA-nya. Saat itu saya pernah menjawab, tapi karena jawaban saya salah, saya ditertawakan oleh teman-teman saya. Jadi pernah ada pengalaman buruk nih yang terjadi di SMA. Iya, Nah, Kak. pastinya pengalaman-pengalaman seperti itu kan tidak bisa terhapus langsung di memori kita. Apalagi ketika pengalaman itu pengalaman yang buruk. Pastinya akan susah ya untuk kita melupakan dan meninggalkan bekas hingga saat ini. Iya, Kak. Saya masih mengingatnya sampai sekarang. Nah, jadi masih ada keterikatan dari pengalaman masa lalu yang membuat Ayla di masa kini itu lebih sulit. Jadi penyebabnya kita sudah. Jadi Ayla karena sudah menceritakan tadi semua permasalahannya, jadi sebenarnya apa yang ingin Ayla capai? Saya ingin lebih berani berbicara dan tidak takut dengan penilaian orang lain. Oke, jadi Ayla ingin lebih berani berbicara dan tidak takut lagi dengan penilaian orang lain. Nah,
Saat ini kita masuk ya di sesi bagaimana kita mencari alternatif atau solusi yang bisa diberikan. Nah, saya ingin bertanya menurut Ayla untuk lebih percaya diri, hal apa yang harus kita lakukan? Mungkin saya harus lebih sering latihan berbicara. Hmm, jadi Ayla mengatakan harus lebih sering ya melatih dirinya untuk berbicara. Nah, selain latihan berbicara, apakah ada alternatif lain? Saya juga bisa mencoba untuk lebih aktif saat diskusi kelas. Nah, Ayla ingin mencoba lebih aktif dalam diskusi kelas. Nah, pastinya untuk aktif dalam diskusi kelas ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Mungkin Ayla bisa melihat apakah yang harus diperhatikan untuk aktif dalam diskusi kelas. Saya harus mempersiapkan materi sebelum kuliah agar bisa menjawab ketika ditanya dosen. Oke, jadi sejauh ini Ayla sudah mempunyai 3 alternatif solusi. Yang pertama adalah latihan berbicara, yang kedua lebih aktif saat diskusi kelas, dan yang ketiga adalah menyiapkan materi sebelum dosen masuk ke dalam kelas. Nah, ketiga alternatif yang sudah Ayla katakan, apakah menurut Ayla masih ada hal-hal atau solusi lain yang bisa dilakukan? Nah, saya sering melihat video pengembangan diri di media sosial. Mungkin saya bisa mencoba mencari video yang membahas tentang kepercayaan diri. Oke, jadi Ayla ingin mencoba untuk mencari video yang membahas tentang kepercayaan diri. Hal itu bisa juga menjadi salah satu alternatif yang dilakukan ya Ayla. Iya, Kak. Nah, karena kita akan membagi alternatif ini ke dalam kurun waktu, jadi dalam kurun waktu dekat kira-kira alternatif mana yang menurut Ayla bisa dilakukan? Saya ingin mempersiapkan materi sebelum kuliah dan berlatih bicara setiap hari. Jadi dari kedua alternatif itu, apa alasan Ayla memilih keduanya? Karena saya bisa melakukannya sendiri dan tidak membutuhkan biaya. Oke, jadi karena bisa dilakukan secara sendiri ya. Iya. Bagaimana dengan mencoba aktif dalam diskusi kelas? Saya ingin mencobanya tapi masih sedikit takut. Ya, tapi tetap ada rasa keinginan, hanya saja mungkin butuh proses yang lebih lama karena ada rasa ketakutan di dalamnya ya. Iya, Kak. Menurut Ayla, apakah rasa kurang percaya diri itu akan hilang tanpa adanya mencoba untuk berbicara depan kelas? Sepertinya tidak. Apa yang membuat Ayla berpikir demikian? Karena kalau saya melakukannya sendiri, saya tidak benar-benar mencoba menghadapi situasi yang saya takuti. Seperti itu. Oke, jadi saya melihat bahwa Ayla sudah mulai paham apa yang seharusnya Ayla lakukan ya untuk melawan rasa ketidakpercayaan diri itu. Iya, Kak. Nah, dari semua alternatif yang sudah Ayla katakan, menurut Ayla mana yang alternatif yang akan dijadikan fokus utama? Saya ingin mempersiapkan materi sebelum kuliah, latihan berbicara, dan mencoba berpendapat ketika di kelas. Oke, apa alasan Ayla memilih ketiga alternatif tersebut? Karena ketiganya saling bersangkutan. Kalau saya sudah menyiapkan materi sebelum kelas, maka saya akan lebih percaya diri. Kalau saya sering latihan berbicara, maka saya akan lebih terbiasa. Dan kalau saya mencoba memberikan pendapat saat di kelas, maka saya akan melatih diri secara langsung. Oke, jadi dari keyakinan Ayla, kira-kira seberapa yakin Ayla akan hal tersebut? Sepertinya 8 dari 10. Saya melihat Ayla memilih skor yang cukup tinggi. Jadi, kenapa Ayla memilih skor yang tinggi? Tidak langsung ke skor yang cukup lebih rendah mungkin, 5 mungkin. Karena saya sebenarnya ingin berubah dan saya merasa mampu jika melakukannya sedikit demi sedikit. Saya melihat adanya motivasi yang cukup kuat ya untuk Ayla untuk merubah lebih tinggi lagi karena memiliki dorongan motivasi yang tinggi. Iya. Oke, jadi karena Ayla sudah memaparkan alternatif yang ada, selanjutnya mungkin kita bisa menjabarkan atau mencari atau mengubah alternatif ini menjadi aksi nyata yang lebih spesifik lagi. Mungkin Ayla ingin mencoba dari mana? Saya akan mulai mencari materi yang membahas tentang kepercayaan diri. Oke, jadi Ayla akan mencari materi tentang meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian target untuk berbicara di depan kelas, target seperti apa yang ingin kamu capai? Mungkin saya akan mencoba menyampaikan minimal satu pendapat setiap ada diskusi kelas. Jadi kamu ingin mencoba menyampaikan pendapat yang satu pendapat minimal karena dari kecil-kecilan menjadi besar-besaran nantinya. Iya. Jika rasa takut itu muncul kembali, bagaimana? Saya akan mengingat bahwa saya sudah mempersiapkan materi dan saya hanya ingin mencobanya tapi tidak harus sempurna.
Saya mulai melihat bahwa Ayla sudah menangkap bahwa sebenarnya yang kita butuhkan di sini bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang bagaimana kita sedikit-sedikit bisa menjadi atau berani untuk menjawab. Iya, Kak. Jadi kamu sudah memiliki spesifikasi tujuan yang lebih baik ya dari sebelumnya. Bagaimana perasaanmu setelah menyusun rencana ini? Saya merasa lebih yakin dan optimis, Kak. Saya senang mendengar semangatmu. Jadi kita bisa mulai secara perlahan-lahan tanpa tergesa-gesa dan tanpa terburu-buru. Itu pun sesuai dengan apa yang kenyamanan yang telah kamu bangun. Karena saya melihat adanya rasa motivasi yang cukup tinggi sudah mulai terbangun dari dirimu. Kaila, sebelum mengakhiri sesi konseling kita pada hari ini, saya ingin sedikit bertanya tentang bagaimana perasaanmu pada saat sesi konseling hari ini. Saya merasa cukup lega. Oke, kamu merasa cukup lega. Bisa kamu ceritakan lega seperti apa yang kamu maksud? Karena saya akhirnya dapat memahami apa yang membuat saya kurang percaya diri selama ini. Pemahaman baru ya mengenai tentang dirimu pada saat ini, dan yang mana kamu lebih mengenal dirimu. Iya, Kak. Saya menyadari bahwa selama ini saya terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain dan terlalu fokus dengan kekurangan saya sendiri. Nah, saya bisa menangkap bahwa sebenarnya kamu sudah percaya akan dirimu mulai dari detik ini. Oke, Ayla, jadi sedikit saya rangkum. Jadi sedari awal pertemuan kita, kamu datang dengan kebingungan. Sebenarnya rasa percaya diri kamu ini timbul karena apa dan lain sebagainya. Sehingga saya bisa menangkap bahwa sebenarnya rasa kurang percaya diri ibu ini karena adanya rasa takut untuk menjawab karena mungkin luka di masa lalu. Namun setelah ini saya bisa melihat bahwa sebenarnya kamu punya uh, kamu kamu punya kemampuan untuk mengenal dirimu lebih jauh. Dan yang bisa saya tangkap adalah sebenarnya di sini bukan karena kamu tidak mampu, melainkan sebenarnya kamu ini sangat amat mampu, namun karena rasa kurang percaya diri itu menutupi rasa kemampuanmu. Setelah itu kita juga membahas 3 alternatif solusi, dimulai dari kamu ingin berlatih berbicara di depan cermin, kemudian juga melatih sesi diskusi kamu dengan teman di depan kelas. Oke, Ayla, menurutmu jadi sesi konseling hari ini apakah sudah cukup menjawab kebingunganmu? Sangat benar. Bagian mana yang menurutmu paling membantu? Ketika saya akhirnya menyadari apa yang selama ini membuat saya kurang percaya diri, bahwa saya terlalu fokus terhadap kekurangan saya dan sering membandingkan diri saya dengan orang lain. Oke, saya sangat senang mendengarnya karena berarti sejauh ini kamu sudah cukup memahami dirimu ya, Ayla. Iya, Kak. Dan untuk rencana yang telah kita buat, seberapa siap kamu dengan rencana itu? Saya cukup siap. Untuk membantu proses perubahanmu, saya ingin mengajak kamu melakukan sebuah evaluasi sederhana. Apakah bisa? Bisa, Kak. Untuk mencatat setiap kali kamu berhasil menyampaikan sesuatu di depan kelas. Iya, Kak. Oke, dan nantinya jika ada kesulitan atau hambatan yang kamu temui, kita bisa membicarakannya di sesi konseling berikutnya. Iya, Kak. Oke, Ayla, terima kasih atas kepercayaan yang kamu berikan kepada saya untuk menemanimu dalam sesi konseling hari ini. Sama-sama, Kak. Saya juga berterima kasih karena sudah membantu dan mendengarkan saya. Oke, Ayla, saya juga sangat senang mendampingimu dalam sesi konseling hari ini. Semoga langkah-langkah yang telah kita rencanakan dapat berjalan dengan lancar ya. Oke, jadi Ayla, mungkin sesi konseling kita pada hari ini diakhiri ya. Untuk sesi konseling berikutnya nanti kita jadwalkan. Oke? Iya, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak. Kalau begitu saya pamit. Oke, mari saya antar.